Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Gagal menyalip kendaraan, 2 orang tewas terlindas truk di Purwakarta. Mikrofon moderator debat Pilkada Sumedang mati, calon bupati protes merasa terganggu. Remaja perempuan di Kabupaten Bogor dianiaya temannya hingga alami luka memar di wajah dan trauma. Pengurus dan anggota PDI Perjuangan Pangandaran mendatangi Polres Pangandaran. Mereka melaporkan pemilik akun media sosial Facebook karena mengunggah foto Megawati yang dinilai tidak senonoh. Dengan membawa berkas laporan, puluhan anggota dan pengurus PDI Perjuangan datangi kantor Polres Pangandaran pada Jumat lalu. Mereka melaporkan akun Facebook atas nama Dakocan Aprilian karena menggunakan foto Megawati yang tak senonoh sebagai profil foto. Mereka menilai foto Megawati itu diedit pada bagian tubuh dengan gambar tak senonoh dan tidak sopan. Diduga foto itu sengaja diedit karena berkaitan dengan kontestasi pilkada yang sedang berjalan. Puluhan orang ini berharap polisi segera menangkap pemilik akun karena jika tidak mereka akan mencari pelakunya. Sudah sangat keterlaluan, kami sebagai kader PDI Perjuangan, pengurus beserta seluruh simpatisan PDI Perjuangan se-Kabupaten Pangandaran merasa terhinakan oleh perbuatannya dan ternistakan. Kami sangat sedih sekali apabila hal ini dikaitkan dengan Pilkada Kabupaten Pangandaran yang skupnya hanya lokal, tetapi berdampak terhadap Ibu Ketua Umum kita sangat mengecam keras dan kami berharap pihak kepolisian dapat segera menindaklanjuti laporan kami karena kami tidak bertanggung jawab apabila seluruh kader dan simpatisan kami nanti yang bertindak sendiri di lapangan. Pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Tasikmalaya akhirnya menggelar debat perdananya. Kelima paslon saling beradu gagasan dan visi misi mereka. Bertempat di salah satu hotel di Jalan HS Mustafa, Kota Tasikmalaya, debat perdana Pilwalkot digelar pada Sabtu malam. Kelima calon menyampaikan visi misi mereka. Selain itu, disertai dengan gagasan dan program kerja tentang kesejahteraan dan kemajuan daerah lewat pembangunan berkelanjutan. Jalannya debat relatif aman tanpa saling mengejar jawaban lawan. Untuk sesi debat kedua akan digelar pada minggu depan. Jalannya debat perdana Pilkada Kabupaten Sumedang tidak begitu mulus. Selain matinya mikrofon salah satu moderator, debat juga diwarnai dengan tingkah wartawan yang menghalangi para pendukung yang tengah menyaksikan debat. Suara salah satu moderator debat Pilkada Kabupaten Sumedang pada Sabtu kemarin memang tak terdengar. Mikrofon cadangan pun diberikan agar aturan debat bisa terdengar oleh peserta dan penonton. Namun ketidakjelasan suara dari moderator berlanjut hingga ke pembacaan soal. Hal itu membuat calon Bupati Sumedang nomor urut 3 protes dan menolak menjawab pertanyaan. Buat PR ke depan lah ya, bukan salah, ya agak sedikit, kadang kan ngerebek. Dari awal juga kan sebelum acara dimulai kan sudah begitu. Yang satunya bersuara, yang satunya kan tidak. Tapi nggak jadi utama juga, karena memang ya konsentrasi saya agak terganggu lah pada saat awal. Akhirnya acara dihentikan sesaat sampai audio dari moderator diperbaiki.
Meski begitu, Irwansyah Putra menilai adanya gangguan audio cukup mengganggu konsentrasi. Pertama memang gitu ya, walaupun tadi sudah ditanya oleh moderator, kedengaran atau tidak pertanyaan dari saya pasti jawabnya, kedengaran pasti. Tapi ya terus terang saja ada beberapa hal sebetulnya yang membuat mengganggu pikiran saya, jadi terganggu konsentrasi saya, jadi buyar. Tak hanya soal audio, di tengah-tengah debat juga nyaris ada keributan saat seorang wartawan maju dan mengambil foto di depan para pendukung. Sebelum cekcok semakin panjang, wartawan itu akhirnya dibawa keluar ruangan oleh pihak keamanan. Meski ada sejumlah gangguan, Ketua KPU Sumedang menilai jalannya debat di salah satu pusat belanja kawasan Sumedang Utara ini berjalan baik. Ia malah menyayangkan tindakan sejumlah pendukung yang melanggar tata tertib debat. Di awal-awal ada beberapa kendala teknis, saya kira yang penting tidak mengganggu secara substansi begitu ya. Kemudian juga langsung diperbaiki dan alhamdulillah sampai dengan segmen akhir berjalan dengan lancar. Hanya saja mungkin ada beberapa kali pendukung perlu diingatkan oleh moderator. Dalam debat perdana ini, keempat paslon saling beradu program terkait transformasi pembangunan daerah berkelanjutan mandiri. Mereka adalah Eni Sumarni, Ridwan Solihin, Doni Ahmad Munir, Fajar Aldila, Irwansyah Putra, Mustika Ningrat, serta Hendrik Kurniawan, Radia Anom Luki Johari Sumawilaga. Untuk debat publik kedua akan digelar pada 13 November mendatang. Agun Gunawan melaporkan dari Sumedang. Sejumlah alat peraga kampanye yang terpasang di angkutan umum wilayah Kabupaten Purwakarta ditertibkan petugas. Tindakan itu dilakukan karena batas waktu pencopotan mandiri telah berakhir. Angkutan umum di jalan-jalan Purwakarta ini disidak petugas gabungan. Bukan mengecek surat kendaraan, melainkan mencopot alat peraga kampanye yang masih terpasang. Salah satunya di area Pasar Bo. Sopir angkutan umum diminta melepaskan APK dari paslon gubernur dan bupati. Penertiban APK ini berdasarkan keputusan rapat. Petugas akan mencopot jika dari paslon dan tim ses tak kunjung menertibkan APK-nya dalam jangka waktu yang ditentukan. Kita memberikan estimasi untuk 2 hari penertiban mandiri. Dari kemarin, terhitung kemarin itu kita melakukan penertiban sudah lewat 2 hari. Dan hasil kesepakatan itu melalui rapat dalam kantor itu yang dihadiri oleh pihak kepolisian, Dinas Perhubungan, Satpol PP, Bawaslu, KPU, dan masing-masing tim pemenangan daripada pasangan calon di Pilkada Purwakarta ini. Salah satu sopir angkutan umum mengatakan APK di kendaraannya sudah terpasang lebih dari 1 bulan. Ia hanya mendapat biaya kompensasi pemasangan sekitar Rp80.000 hingga Rp90.000. 2 bulan, sebulan kali. Sebulanan ya? Ini sistemnya apa, dikontrak atau gini Pak? Biasanya kalau nempel gini, calon? Enggak? Biasa aja, ikut iklan. Oh, ikut iklan ya? Enggak ada kompensasi gitu Pak? Ada kompensasi mah. Berapa itu Pak biasanya? Kali nempel? Dan nempel Heeh. 85.000. Penertiban APK dilakukan untuk menjaga ketertiban jalannya pilkada serentak yang tinggal 3 pekan lagi. Zainal Arifin melaporkan dari Purwakarta. Dalam waktu 3 hari, KPU Kabupaten Sukabumi menyelesaikan penyortiran dan pelipatan surat suara untuk pilkada. Hal itu mengingat lokasi tempat pemungutan suara berada di daerah pelosok yang sulit diakses dan butuh waktu panjang. Penyortiran surat suara untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat ini berlangsung di gudang logistik milik KPU Kabupaten Sukabumi. Seluruh kegiatan ini harus selesai pada hari Minggu karena akan disalurkan ke 6 gudang lain sesuai dengan daerah pemilihan di Kabupaten Sukabumi. Diketahui di Kabupaten Sukabumi terdapat sejumlah tempat pemungutan suara yang berada di daerah pelosok. Bahkan untuk mengakses beberapa TPS hanya dapat ditempuh dengan kendaraan roda 2 atau berjalan kaki.
Belum lagi kondisi jalan yang bisa saja rusak karena hujan akhir-akhir ini. Distribusi surat suara yang memakan waktu membuat proses sortir dan lipat surat suara dilakukan lebih cepat. Untuk logistik, kita masih ada beberapa logistik yang belum terima. Contohnya yang ID card, tanda pengenal, terus sama label. Untuk bisa menyelesaikan proses sortir dan lipat 2 juta lebih surat suara, KPU menurunkan 650 petugas dengan target selama 3 hari. Diketahui dalam pilkada tahun ini ada 5.010 TPS yang tersebar di 47 kecamatan atau 381 desa dan 5 kelurahan. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi. Pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jawa Barat nomor urut 1 Acep Adan Ruyat, Gita Lis Dwi Natarina menghadiri konsolidasi PKB di Sumedang. Pada kegiatan safari politiknya kali ini, Adang menjanjikan uang insentif 1 juta rupiah untuk setiap guru mengaji di Jawa Barat. Sabtu siang, paslon Acep Gita melanjutkan kampanyenya di Sumedang. Kali ini mereka hadir dalam acara konsolidasi pemenangan yang digelar oleh DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Sumedang. Kedatangan Acep Gita langsung disambut pendukung serta kader partai. Pada kesempatan ini, Acep Gita menyampaikan program-program unggulan jika terpilih pada Pilkada 2024 menjadi gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat. Salah satu yang dijanjikan oleh Acep yaitu uang insentif sebesar 1 juta rupiah untuk guru mengaji di Jawa Barat. Menurut Acep, masih banyak nasib guru mengaji yang belum diperhatikan oleh pemerintah. Karena saya sudah berkeliling di semua Jawa Barat ini, rata-rata guru mengaji itu tidak memperoleh perhatian dari pemerintah, baik dari kabupaten kota maupun dari provinsi. Sehingga ini menjadi pemikiran kita ya, akan diadakan sebuah kebijakan dalam regulasi untuk Jawa Barat. Setiap guru mengaji akan memperoleh santunan atau misalnya honor lah. Selain itu, Acep juga berjanji akan memberikan kemudahan akses bagi pelaku usaha. Paslon Acep Gita menargetkan 40% suara di Sumedang. Agun Gunawan melaporkan dari Sumedang. Sementara calon wakil gubernur Jawa Barat nomor urut 4 Erwan Setiawan ikut bermain pada pertandingan persahabatan antara komunitas sepak bola seputar Jurnalis FC melawan Persib Legend FC di lapangan Batu Nunggal, Kota Bandung. Usai pertandingan, Erwan buka suara terkait penanggulangan sejumlah masalah di Jawa Barat, diantaranya pengangguran, stunting, dan kesejahteraan petani. Ribuan bobotoh asal Kota Bandung memenuhi lapangan Batu Nunggal untuk menyaksikan laga persahabatan antara komunitas sepak bola Jurnalis melawan Persib Legend pada Minggu pagi. Mereka sangat antusias menyaksikan permainan beberapa legenda Persib Bandung seperti Tantan, Erlangga Sucipto, hingga Erik Setiawan dan ex-pelatih Persib Jajang Nurjaman. Pada pertandingan ini turut hadir Cawagup Jawa Barat nomor urut 4 Erwan Setiawan. Erwan tak sekedar hadir, ia pun ikut bermain dan mencetak 2 gol. Usai pertandingan, Erwan ditanyai oleh awak media soal kesiapannya memimpin Jawa Barat. Ia mengaku sudah menyiapkan solusi atas permasalahan di Jawa Barat, mulai dari pengangguran, masalah stunting hingga kesejahteraan petani. Ada pengangguran yang semakin tinggi, indeks Gini, dan juga stunting. Ya, insya Allah itu sudah kami persiapkan untuk menangani ketiga hal tersebut. Dan 80% lebih masyarakat kita ini Jawa Barat pertanian, kita pun sudah siap kan untuk bagaimana menanggulangi masalah pertanian, bagaimana kita memakmurkan, mensejahterakan para petani yang ada di Jawa Barat. Erwan menambahkan, pertandingan persahabatan ini menjadi salah satu cara mempererat tali silaturahmi antara pejabat publik dan jurnalis. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung.